5 sekawan, minggat. Bagian 22. Kembali ke Pulau Kirin. Tak lama kemudian mereka berkumpul di Pondok Kirin. Kedatangan mereka disambut oleh Joanna, juru masak mereka yang dulu. Ia tercengang-cengang mendengar kisah pengalaman mereka. Sementara itu ia tidak tinggal diam saja, melainkan sibuk menyiapkan makan siang. Sementara mereka sedang makan, Julian yang kebetulan memandang keluar jendela melihat sesosok tubuh yang dikenalnya dengan baik. Orang yang dilihatnya itu sedang mengendap di balik pagar. Pasti, katanya, lalu meloncat bangkit dari tempat duduknya. Aku akan mendatanginya. Kalian menunggu di sini. Julian lari keluar, mengitari pojok rumah lalu berdiri berhadap-hadapan dengan Pak Stick. Orang itu terkejut melihat Julian sekonyong-konyong muncul di depannya. Mau tahu di mana Edgar sekarang? Tanya Julian. Ia sama sekali tak merasa perlu mengucapkan salam terlebih dulu. Untuk apa berbasa-basi dengan orang jahat? Pastik terkejut. Ia bingung, tak tahu apa yang harus dikatakan. Ia hanya bisa menatap Julian. Ia di ruangan bawah tanah, terkurung dalam bilik batu, ujar Julian dengan suara misterius. Kau tak tahu apa-apa tentang Edgar, ujar Pastik. Kau kemana? Bukankah kalian sudah pulang ke rumah? Sudahlah, kata Julian mengelakkan pertanyaan itu. Pokoknya apabila ingin menemukan Edgar, cari dalam bilik di bawah tanah. Pastik melotot sebentar memandangnya. Sudah itu ia pergi. Julian bergegas masuk ke rumah, lalu menelepon kantor polisi. Ia merasa yakin, Pastik akan menyampaikan katanya pada Ibu Stick, dan Ibu Stick pasti akan memaksa kembali ke Pulau Kirin. Karena ingin melihat apakah kata-katanya itu benar. Jadi polisi tinggal mengamat-amati perahu-perahu yang terdapat di pantai, untuk melihat kapan keluarga Stick pergi ke pulau. Anak-anak selesai makan siang. Paman Quentin mengatakan bahwa ia harus segera kembali ke rumah sakit, karena Bibi Fanny pasti sudah tak sabar lagi menunggu berita. Akan kukatakan padanya bahwa kalian sedang bersenang-senang di pulau, katanya. Mengenai pengalaman kalian, lebih baik kalau kutunggu dulu sampai ia sudah di rumah lagi. Ayah George berangkat naik mobil. Sesaat anak-anak bingung, apakah sebaiknya segera berangkat ke pulau atau tidak. Tetapi akhirnya mereka memutuskan akan menunggu sebentar, karena mereka tak tahu Jenny harus kemana apabila mereka pergi saat itu. Juga, tak lama kemudian sebuah mobil besar muncul di jalan, dan berhenti di depan pintu pagar pekarangan Pondok Kirin. Seorang laki-laki jangkung berambut merah keluar dari dalam mobil, diikuti seorang wanita cantik. Pasti itu orang tuamu, Jenny, kata Julian. Dugaannya benar. Jennifer dipeluk dan diciumi oleh orang tuanya yang gembira karena berkumpul lagi dengan putri kesayangan mereka. Jenny disuruh bercerita berulang kali. Ayahnya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Julian beserta saudaranya. Sebutkan saja hadiah apa yang kalian inginkan, katanya. Kalian akan mendapatnya. Aku tak sanggup menyatakan rasa terima kasihku atas jasa kalian menyelamatkan Jenny dari tangan penculik. Kami tak menginginkan apa-apa, kata Julian dengan sopan. Kami sendiri pun senang. Karenanya, kami menyukai pengalaman-pengalaman yang mendebarkan hati. Ah, pasti ada yang kalian inginkan, ujar ayah Jenny mendesak. Julian melirik saudara-saudaranya. Ia tahu, tak seorang pun dari mereka mengharapkan diberi hadiah. Jenny menyenggolnya sambil mengangguk-angguk. Melihat gelagat anak itu, Julian tertawa. Yah, katanya, kalau dipaksa juga, ada sesuatu yang sangat kami inginkan. Kau tak perlu menyebutkannya lagi. Kuberi, kata ayah Jenny bermurah hati. Bolehkah Jenny ikut dengan kami, menginap selama seminggu di Pulau Kirin? Tanya Julian. Jenny menjerit girang, lalu menggenggam lengan Julian erat-erat. Orang tua Jenny agak kaget mendengar permintaan itu. Wah, kata ayahnya agak ragu. Wah, bagaimana ya? Soalnya Jenny baru saja habis diculik. Saat ini kami tak ingin jauh-jauh daripadanya, dan ayah tadi berjanji akan memberikan apapun juga yang diminta oleh Julian, kata Jenny. Mendesak, ayah sudah berjanji, izinkanlah aku ikut, ayah. Ya, aku sudah selalu ingin tinggal di sebuah pulau. Pulau ini bagus sekali, ayah. Ada sebuah gua yang benar-benar menarik, dan ada puri kuno yang sudah meruntuh, lalu ruangan-ruangan bawah tanah di mana aku dikurung. Lalu, kami akan mengajak tim
anjing kami, sela Julian. Lihat saja, badannya besar sekali. Kalau ada Tim, kami tak mungkin mengalami bahaya. Tim menggonggong dengan suaranya yang berat, seolah-olah menegaskan kata-kata Julian. Baiklah, kau boleh ikut, Jenny. Tapi dengan satu syarat, kata ayah anak itu pada. Akhirnya, besok aku beserta ibumu akan datang ke sana dan tinggal sehari penuh bersama kalian, supaya kami yakin bahwa kalian tak kekurangan suatu apapun di sana. Wah, terima kasih, ayah, seru Jenny sambil menari-nari sekeliling kamar. Ia diperbolehkan tinggal seminggu di Pulau Kirin bersama teman-teman barunya. Dijaga oleh Tim, anak itu gembira sekali. Ia bahkan diperbolehkan menginap di pondok Kirin, sementara orang tuanya tidur di hotel. Tak lama kemudian orang tua Jenny pergi lagi, karena masih harus ke kantor polisi untuk meminta keterangan tentang peristiwa penculikan secara terperinci. Anak-anak ke dapur, untuk melihat kalau Joanna membuatkan kue sebagai hidangan minum teh. Menjelang saat minum teh, terdengar pintu diketuk dari luar. Seorang polisi berbadan besar berdiri di depan pintu. Master Julian ada di rumah. Tanyanya, kau sendiri, kami memerlukan bantuanmu. Suami istri Stick baru saja berangkat dengan perahu mereka ke pulau. Sekoci kami sudah siap di pantai, tapi kami tak mengenal jalan keluar masuk di sela-sela batu karang berbahaya yang mengelilingi Pulau Kirin. Bisakah kau atau Miss Georgina mengantar kami ke sana? Aku George, bukan Georgina, kata George tersinggung. Maaf, Pak, kata polisi itu sambil nyengir. Ia geli melihat tingkah George yang memang agak kelaki-lakian. Kau bisa ikut. Kami semua akan ikut, seru Dick sambil meloncat. Aku ingin kembali ke sana, dan tidur lagi di gua malam ini. Kenapa kita harus menyia-nyiakan satu malam? Besok perahu bisa kembali guna menjemput orang tua Jenny. Kami semua ikut sekarang. Polisi itu agak ragu, apakah anak sebanyak itu bisa muat semuanya dalam perahu polisi. Tetapi anak-anak tetap mendesak, karena mereka tak bisa membuang-buang waktu lagi. Akhirnya mereka berdesak-desak seperahu dengan 3 orang polisi yang besar-besar. Seperti biasa, Tim juga ikut. George bertindak sebagai penunjuk jalan. Tak lama kemudian mereka sudah mendarat di teluk kecil. Sedang suami istri Stick mengambil jalan mengitar lewat bangkai kapal, dan mendarat di tepi pulau yang lebih berbatu-batu. Sekarang jangan ribut-ribut, kata Julian memperingatkan. Mereka berjalan menyelinap, menuju runtuhan puri. Suami istri Stick tak nampak di halaman. Kita ke bawah tanah, ujar Julian. Aku membawa senter. Kurasa mereka sudah ke bawah. Karena ingin membebaskan Edgar yang tersayang. Mereka menuruni tangga batu, menuju ruangan bawah tanah. Sekali itu Anne ikut turun. Sambil memegang tangan seorang polisi erat-erat. Mereka bergegas melewati lorong yang panjang dan berbelit-belit. Akhirnya sampai di depan pintu bilik tempat Edgar terkurung. Grendel sebelah atas dan bawah masih tertutup. Lihatlah, bisik Julian sambil menyorotkan cahaya senternya ke pintu. Mereka belum ke. Mari, set, desis George, karena Tim mulai menggeram-geram. Ada orang datang. Ayo, kita bersembunyi. Kurasa suami istri Stick datang. Mereka bersembunyi di balik dinding dekat situ. Terdengar bunyi langkah-langkah mendekat, disusul oleh suara ibu Stick yang berbicara dengan nada marah. Aku takkan diam saja, apabila anakku benar-benar terkurung di dalam bilik. Keterlaluan, anak tak bersalah dikurung. Aku tak mengerti, kalau ia ada di situ, lantas, kemana anak perempuan yang kita kurung? Ayo jawab, kurasa kepala kita berkhianat, karena tak mau membagi uang tebusan. Bukankah ia sudah berjanji akan memberi uang sebanyak 1.000 pound, apabila Jenny Armstrong kita sembunyikan selama seminggu? Kurasa kita ditipu olehnya, disuruhnya orang kemari, dan anak perempuan itu diambil kembali. Sedang Edgar dijebloskan ke dalam kurungan. Mungkin kau benar, Clara, kata Pastik. Terdengar suaranya semakin dekat. Tapi, dari mana anak yang bernama Julian itu tahu bahwa Edgar terkurung di sini? Banyak yang tak ku mengerti dalam perkara ini. Sementara itu suami istri Stick sudah berdiri di depan pintu bilik. Si bau ikut bersama mereka. Anjing itu mencium bau orang-orang yang bersembunyi, lalu mendengking. Dengking ketakutan. Pastik menendangnya. Jangan berisik. Sudah cukup pusing kepalaku mendengar gemas suaraku sendiri. Kau tak perlu menambah lagi dengan dengkinganmu.
Ibu Stick memanggil-manggil. Edgar, kau ada di dalam. Edgar, Mama, seru Edgar dari dalam bilik. Ya, aku di sini. Mama, aku mau keluar. Aku takut. Aku mau keluar. Dengan segera Ibu Stick menggeserkan gerendel, lalu membuka pintu. Ia melihat Edgar, berdiri di dalamnya, diterangi cahaya lentera. Anak itu lari menghampiri ibunya sambil merengek-rengek ketakutan. Siapa mengurungmu di dalam? Tanya Ibu Stick. Adukan pada ayahmu, biar orang itu dihajarnya. Ya, ayah. Kurang ajar, anak sedang ketakutan dijebloskan ke dalam bilik. Gelap di bawah tanah. Jahat benar orang itu. Tiba-tiba ketiga keluarga Stick terkejut setengah mati karena tahu-tahu muncul seorang polisi berbadan besar dari tempat gelap. Tangannya yang satu memegang senter, sedang di tangan sebelahnya tergenggam sebuah buku notes. Aba, kata polisi itu dengan suara berat. Katamu tadi benar, Clara Stick. Memang, jahat perbuatan orang yang mengurung anak yang ketakutan dalam bilik itu. Dan bukankah, justru itu yang kau lakukan dengan Jenny Armstrong? Anak perempuan itu masih kecil. Anakmu tahu bahwa ia takkan apa-apa, tetapi anak perempuan itu setengah mati. Ketakutan, Ibu Stick hanya bisa berdiri seperti terpaku di tempatnya. Mulutnya terbuka dan tertutup lagi, seperti ikan mas koki. Tak sepatah kata keluar dari mulutnya yang mengap. Sedang Pak Stick terjerit-jerit, seperti tikus masuk perangkap. Kita tertipu. Rupanya mereka memasang jebakan. Kita tertipu. Edgar mulai menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil. Anak-anak muak melihatnya. Julian menyalakan senternya. Tiba-tiba keluarga Stick melihat anak-anak itu berkerumun. Di depan mereka, astaga, anak-anak ada di sini semua, dan itu Jenny Armstrong. Kata Pak Stick, terheran-heran, apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengurung Edgar? Jawabannya akan kau dengar apabila kita sudah berada di kantor polisi, ujar polisi berbadan besar. Sekarang ikut kami. Keluarga Stick tidak berdaya lagi. Mereka berjalan mengikuti polisi. Edgar menangis, terisak-isak. Sudah dibayangkannya ayah dan ibunya dalam penjara, sedang ia sendiri dimasukkan ke panti pendidikan anak-anak nakal. Bertahun-tahun ia takkan boleh bertemu dengan ibunya. Sebetulnya hal itu tak mengapa, karena baik Pak Stick maupun Ibu Stick bukan orang tua yang baik. Edgar hanya diajar hal-hal yang buruk saja oleh mereka. Mungkin anak malang itu bisa menjadi orang baik-baik, apabila ia dipisahkan dari orang tuanya. Anak itu harus diberi teladan baik. Kami tak ikut kembali, kata Julian dengan sopan pada polisi-polisi yang membawa mereka. Kami menginap di sini malam ini. Bapak-bapak bisa kembali dengan perahu. Keluarga Stick, mereka tahu jalan. Bawa saja anjing mereka. Itu dia, kami menamakannya Sibau. Polisi berhasil menemukan perahu keluarga Stick. Mereka berangkat bersama-sama. Sibau tak mau ketinggalan. Anjing itu bergegas meloncat ke dalam perahu. Ia merasa lega, karena bisa menyingkir dari pelototan tim. Julian mendorong perahu itu ke air. Selamat jalan, serunya. Anak-anak lainnya ikut melambai-lambai. Selamat jalan, Pak Stick, jangan suka menculik anak lagi. Selamat jalan, Ibu Stick. Jaga Edgar baik-baik, nanti diculik lagi. Selamat jalan, Jerawat, berusahalah menjadi anak yang baik. Selamat jalan, Bau, kau harus cepat mandi. Selamat jalan semuanya. Ketiga polisi nyengir mendengar seruan anak-anak. Mereka ikut melambai-lambai. Tetapi, keluarga Stick diam saja. Mereka duduk dalam perahu dengan wajah cemberut. Mereka masih bingung, apa sebabnya rencana yang begitu bagus ternyata berakhir seperti itu. Perahu yang mengangkut penculik-penculik sial itu lenyap di balik sebuah batu besar. Hori, seru Dick, mereka sudah pergi, untuk selama-lamanya. Kita sendiri lagi di pulau kita. Ayo, Jenny, kami tunjukkan pulau ini padamu. Kita akan bersenang-senang di sini. Kelima anak-anak itu berlari-lari dengan perasaan senang dan bahagia, disertai oleh anjing mereka yang setia. Mereka sudah sendiri lagi di pulau mereka yang tercinta. Kita tinggalkan saja mereka, menikmati kebahagiaan di sana selama seminggu. Sudah selayaknya, mereka menikmatinya.